Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4A akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pelayanan Publik di Jepang. Beberapa nilai-nilai pelayanan publik yang terkandung dalam pelayanan publik di Jepang. Yang pertama adalah berkeadilan. Berkeadilan berarti melayani tanpa pandang bulu dan tanpa dilandasi oleh kepentingan pribadi. Contoh kasus seperti di Jepang, dalam pelaksanaan tugasnya, polisi di Jepang melakukan tugasnya dengan baik serta adil, didukung dengan sistem informasi yang memadai dan kompatibel. Selanjutnya adalah akuntabel, bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh instansi. Contoh kasus, para pegawai instansi di Jepang melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktunya. Bahkan di artikel ditulis mereka bekerja hingga larut malam. Selanjutnya adalah aksesibel. Aksesibel berarti mudah dijangkaunya akses pelayanan publik oleh masyarakat luas. Contoh kasus dalam artikel, mayoritas masyarakat Jepang lebih memilih transportasi umum dibandingkan dengan transportasi pribadi. Hal ini membuktikan bahwa transportasi umum lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas di Jepang. Efektif dan efisien. Efektif dan efisien berarti memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin tanpa menyia-nyiakannya. Contoh kasus, ketika penulis sedang mengunjungi kantor wali kota guna mengurus keperluannya, diperlukan surat pajak untuk melengkapi berkas. Namun penulis sudah pernah menyetorkan salinan bukti pajaknya pada periode waktu sebelumnya. Mengetahui hal itu, pegawai setempat pun segera akan meminta berkas tersebut sehingga pemohon tidak kesusahan dalam mengurus berkas. Selanjutnya adalah mudah dan murah. Pelayanan yang mudah dengan ongkos yang murah menjadi salah satu kunci kepercayaan masyarakat terhadap sektor pelayanan publik. Contoh kasus dalam artikel tersebut adalah pelayanan kesehatan yang tidak memerlukan biaya mahal karena telah dijamin asuransi, serta dengan metode pembayarannya yang mudah dengan banyak pilihan yang diberikan serta tenggat waktu yang tidak memberatkan. Tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif berarti tidak membedakan agama, suku, ras, golongan, gender, dan status ekonomi dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak pemberi dan penerima layanan publik. Pada pelayanan publik di Jepang terkenal adanya prinsip the biggest service for the small, yang berarti memberikan pelayanan sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin kepada semua masyarakat meskipun termasuk dalam golongan bawah atau tidak mampu. Contoh penerapan tidak diskriminatif pada pelayanan publik di Jepang berdasarkan artikel tersebut adalah yang pertama, bantuan untuk orang asing yang tidak lancar berbahasa Jepang. Pelayanan publik di Jepang membantu orang asing yang kurang lancar berbahasa Jepang dalam mengurus berbagai dokumen yang sedang diurus. Seperti yang disebutkan di dalam artikel bahwa penulis tidak lancar dalam menggunakan bahasa Jepang, sehingga diantar oleh petugas menuju loket yang harus didatangi saat mengurus berbagai dokumen untuk mengajukan keringanan biaya melahirkan istrinya. Selain itu, penulis juga mengikuti program asuransi nasional. Asuransi ini memberikan keringanan biaya saat berobat. Di samping itu, sebagai mahasiswa asing, penulis artikel juga mendapatkan tambahan potongan 35% untuk berobat sehingga biaya berobat yang dikeluarkan lebih murah. Nilai pelayanan publik selanjutnya adalah transparan. Transparan berarti menunjukkan penyelenggaraan pelayanan yang bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. Pada saat penulis berbelanja buah di pasar, penulis menemukan ada beberapa bagian buah yang cacat, meskipun harga buah tersebut adalah murah. Orang Indonesia sering bilang, ada barang ada harga. Tidak salah suatu barang dijual lebih murah karena kualitasnya tidak sebaik dengan barang yang lebih mahal. Namun, penjual buah tersebut langsung menerangkan dan menunjukkan kondisi cacat pada buah-buah tersebut, yang seharusnya oleh beberapa penjual di Indonesia malah disembunyikan. Hal ini menunjukkan nilai transparansi dan menjunjung tinggi kejujuran dalam pelayanan publik di Jepang.
Selanjutnya yaitu responsif. Responsif berarti memiliki daya tanggap dan cepat pelayanan publik dalam menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani. Suatu ketika, penulis sempat terkejut melihat tagihan listrik bulanan yang melonjak hingga 10 kali lipat. Hal ini terjadi karena ada kesalahan pencatatan meter listrik oleh petugas. Setelah dikonfirmasi, petugas listrik langsung datang ke rumah untuk meminta maaf dan menarik slip tagihan. Sikap petugas listrik ini sangat cepat dalam menanggapi keluhan pelanggannya. Di samping itu, petugas supermarket di Jepang tidak hanya menunjukkan arah lokasi barang yang sedang dicari oleh pelanggan, melainkan mengantarkan langsung konsumen sampai menemukan barang yang sedang dicari. Kedua contoh tersebut merupakan implementasi nilai responsif dalam pelayanan publik yang sangat baik. Selanjutnya adalah nilai partisipatif, yaitu merupakan pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Pada artikel tersebut disebutkan bahwa transportasi umum sangat mendominasi di Jepang, karena dengan adanya sistem dan prasarana transportasi umum yang baik, masyarakat Jepang lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat baik, karena di samping pelayanan yang baik, secara tidak langsung penggunaan kendaraan umum sangat mengurangi emisi polusi di kota Jepang. Selain itu, masyarakat juga turut serta dalam menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan, mengingat Tokyo adalah kota besar dengan jumlah penduduk terbesar sedunia, namun memiliki dataran yang sempit yang dapat dihuni. Selanjutnya, prasyarat yang harus dimiliki Indonesia agar pelayanan publik optimal. Yang pertama, disiplin dalam berbagai hal. Disiplin terhadap diri sendiri maupun di lingkungan kerja wajib dimiliki dan dilaksanakan sebaik mungkin oleh tiap individu atau kelompok kerja. Pengimplementasian kebiasaan yang baik dalam pelayanan publik sesuai aturan atau norma yang berlaku dapat menaikkan mutu dari produk yang dibuat. Yang kedua, komitmen pada mutu. Pelayanan kepada publik harus berkualitas demi memperoleh hubungan timbal balik yang baik antar pihak terkait. Pelayan publik wajib memiliki komitmen yang kuat terhadap mutu produk layanan tersebut dengan mempertimbangkan bahan baku serta pemrosesan yang baik hingga menghasilkan produk yang berkualitas. Yang ketiga, profesionalitas dan ketelitian. Pelayanan publik yang profesional dan teliti dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga tidak terjadi miskomunikasi antar pihak terkait. Pelayan publik bisa menerima kritik dan saran yang bijak dan membangun dari publik apabila dapat menerapkan profesionalitas dan ketelitian dalam pengerjaannya. Yang keempat, pelayanan yang ramah. Pelayanan kepada publik secara ramah dapat menciptakan suasana yang nyaman dan tanpa tekanan, serta membantu publik lebih memahami penyampaian pembuat layanan. Dalam hal ini, pelayanan publik bisa menerapkan komunikasi atau tindakan yang baik dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Selanjutnya adalah alternatif kebijakan. Berikut beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan dalam pelayanan publik. Yang pertama, meningkatkan soft skill pelayan publik melalui seminar atau pelatihan. Dengan mengikuti seminar atau pelatihan, diharapkan petugas pelayan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat nyaman dalam menggunakan jasa pelayanan publik. Yang kedua, menciptakan pelayanan publik yang menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik. Dengan mengimplementasikan 9 prinsip pelayanan publik, diharapkan masyarakat semakin antusias dalam menggunakan jasa pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan pengawasan serta menetapkan aturan yang tegas. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan membentuk grup khusus yang melakukan pengawasan terhadap petugas pelayanan publik agar kualitas pelayanan publik yang diberikan lebih baik dan profesional. Kemudian poin 4 yakni menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pelayanan publik.
Untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, hal yang dapat dikembangkan yakni dibuatnya suatu konsep yang mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik, serta membangun kreativitas dari masyarakat itu sendiri. Adapun langkah untuk menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, diantaranya seperti melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan, menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat terkait kritik, saran, dan pendapat tentang pelaksanaan pelayanan, melibatkan masyarakat dalam penetapan setiap kebijakan pelayanan, dan juga menetapkan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik. Kemudian poin yang kelima, memberikan apresiasi dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. Tuntutan masyarakat pada kualitas pelayanan publik semakin besar. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang tepat, cepat, layak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun hal ini belum sesuai atau berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu diberikan stimulan berupa apresiasi atau penghargaan bagi unit pelayanan publik yang berhasil terseleksi dan dapat menjadi percontohan, serta pemberian sanksi bagi unit pelayanan yang kinerjanya belum optimal. Hal ini diharapkan dapat memberi motivasi, semangat, dan meningkatkan kreativitas setiap unit pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan tercipta pelayanan yang akuntabel dan transparan. Apa saja sih yang bisa kita pelajari dari artikel di atas? Yang pertama adalah, menjadi seorang abdi negara merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi orang Jepang. Walaupun gaji yang diterima tidak sebesar daripada pekerjaan-pekerjaan lain, namun untuk masalah pelayanan, mulai dari staf hingga pimpinannya, rela-relayan untuk melayani masyarakat. Selain itu, seluruh karyawan kantor senantiasa bergerak mulai dari awal mereka masuk bekerja hingga ketika mereka pulang, bahkan terkadang harus pulang larut malam. Selain itu, mereka sanggup berjam-jam duduk, menatap monitor, serta berkonsentrasi, dan tidak ada satu pegawai pun yang curi-curi untuk membuka internet ataupun untuk sekedar membaca koran. Selain itu, yang kedua, pelayanan publik yang diberikan di Jepang sangat cepat, efisien, serta juga total. Hal ini ditujukan dari banyaknya kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Jepang ketika kita ingin melakukan pengurusan dokumen ataupun berkas-berkas yang harus diisi untuk dapat tinggal di sana. Selain itu, ketika kita sebagai orang asing yang tidak mampu berbahasa Jepang, maka kita mendapat fasilitas seperti diantar ke sana kemari ataupun mendapatkan bantuan translasi, dan juga prinsip daripada pelayanan di Jepang adalah the biggest service for the small, yang bermakna pelayanan dan perhatian untuk orang-orang masyarakat umum. Selain itu, yang ketiga, jika terdapat kesalahan dalam melakukan pelayanan, maka pegawai-pegawai di Jepang tidak segan untuk meminta maaf. Bahkan sekelas pimpinan rela turun ke jalan hanya untuk meminta maaf terhadap permasalahan-permasalahan yang kita anggap merupakan permasalahan-permasalahan yang sepele. Lalu, terdapat etos kerja yang tinggi dalam budaya masyarakat Jepang. Ketika kita bekerja di Jepang dan kita masuk sesuai dengan jam kantor serta pulang sesuai dengan jam kantor yang tertera, maka kita akan mendapat cap buruk dan kita dianggap tidak memiliki niat bekerja oleh atasan serta oleh rekan-rekan kerja kita. Serta banyak sekali pemandangan kantor-kantor di Jepang yang masih menyala hingga pukul 8 atau 9 malam
yang menunjukkan etos kerja yang sangat tinggi dari orang-orang di Jepang. Kemudian, orang-orang di Jepang mengedepankan prinsip kejujuran serta keramahan dalam memberikan pelayanan. Ketika terdapat suatu barang ataupun jasa yang kurang, maka mereka tidak segan-segan untuk memberitahu kepada pelanggan ataupun kepada orang yang dilayani bahwa terdapat barang atau jasa yang kurang, dan mereka tidak berusaha untuk memonopoli sebuah barang atau jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, ketika mereka melayani, maka mereka akan berusaha untuk melayani dengan sangat ramah, sehingga ketika kita sebagai orang yang dilayani, kita akan menimbulkan kesan yang sangat baik. Bahkan dengan mereka rela untuk mengantarkan kita ke suatu tempat ketika kita tidak tahu di mana tempat tersebut berada. Kemudian yang bisa kita pelajari dari artikel tadi adalah penerapan teknologi yang sangat masif dalam memberi. Seperti contohnya, seorang polisi tidak perlu capek-capek lagi berkeliling sana ke sini, berpatroli sana ke sini. Namun mereka hanya menggunakan jaringan yang luas untuk mengetahui apakah ada kriminalitas ataupun pelanggaran peraturan yang terdapat di negerinya. Kemudian pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari artikel di atas adalah fasilitas pelayanan yang lengkap diberikan oleh pemerintah Jepang dan tidak kurang suatu apapun. Pelayanan-pelayanan yang diberikan ini seperti adanya transportasi umum yang akhirnya membuat kita tidak perlu lagi untuk membeli sebuah kendaraan pribadi yang tentunya akan menghabiskan dana kita. Selain itu, walaupun berada di perkotaan, namun pemerintah memberikan fasilitas seperti daerah-daerah hijau, ruangan-ruangan hijau, agar masyarakat merasa nyaman dan aman untuk tinggal di kota-kota tersebut. Selain itu, tidak ditemukan satupun sampah ataupun kotoran di sekeliling kota karena tingkat kebersihan dan pelayanannya sangat-sangat tinggi sekali. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.